Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Musan Hadi. Nomor untuk mahasiswa 19101079. Mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ESP English for Specific Purpose and Material Production mengenai konsep dasar dalam pembuatan desain pembelajaran. Ada beberapa konsep dasar yang mesti dipahami dalam pembuatan proses desain pembelajaran demi mengatur dan menyusun langkah-langkah, strategi, dan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu perlu dijelaskan apa sih desain pembelajaran itu. Desain pembelajaran merupakan panduan yang disusun sebelum proses pembelajaran dimulai dan berfungsi untuk mengarahkan pengajaran dan menyusun pendekatan pembelajaran yang efektif. Dilihat sebagai proses, desain pembelajaran adalah proses merancang rencana yang sistematis dan terorganisir untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Desain pembelajaran melibatkan pemilihan tujuan pembelajaran yang jelas, identifikasi konteks pembelajaran yang relevan, pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai, penilaian yang memadai, dan pengaturan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Baik, mari kita bahas setiap bagian dari konsep-konsep yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran menetapkan arah dan fokus pembelajaran, serta menggambarkan hasil yang diinginkan atau kompetensi yang diharapkan siswa dapat capai. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur adalah langkah awal dalam desain pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, terkait dengan kompetensi yang diharapkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua, ada konten pembelajaran. Konten pembelajaran merujuk pada materi, informasi, konsep, atau topik yang diajarkan dalam proses pembelajaran. Konten pembelajaran merupakan inti dari apa yang harus dipelajari siswa selama proses pembelajaran. Memilih konten pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran harus menuruti urutan logis dan progresif, memperhitungkan tingkat kompleksitas dan keterkaitan konsep-konsep yang diajarkan. Kemudian ada konsep yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah pendekatan atau strategi yang digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan konten pembelajaran kepada siswa. Metode pembelajaran melibatkan cara-cara khusus untuk mengorganisir dan menyajikan informasi, mengaktifkan partisipasi siswa, dan memfasilitasi pemahaman, penerapan, dan pengembangan keterampilan. Memilih metode atau pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakter siswa. Metode dapat beragam, seperti ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, penugasan proyek, atau demonstrasi praktis. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah langkah-langkah atau pendekatan khusus yang digunakan oleh pengajar untuk memfasilitasi proses pembelajaran siswa. Strategi pembelajaran berfokus pada bagaimana siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran, mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Menyusun strategi pengajaran yang efektif untuk memfasilitasi tercapainya tujuan pelajaran. Strategi tersebut dapat mencakup penyajian materi, penggunaan media dan teknologi, aktivitas siswa, dan pendekatan evaluasi. Kemudian yang kelima, ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengumpulkan informasi tentang
pencapaian siswa, pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran, dan efektivitas proses pembelajaran itu sendiri. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa dan pengajar. Menyusun strategi evaluasi yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi dapat meliputi penilaian formatif dan sumatif, tugas individu dan kelompok, ujian, proyek, atau portofolio siswa. Kemudian rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah dokumen yang merinci tujuan pembelajaran, konten pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian yang akan digunakan dalam suatu periode pembelajaran. Rencana pembelajaran membantu pengajar merencanakan dan mengatur proses pembelajaran secara sistematis, memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan siswa terlibat secara efektif. Merancang rencana pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir, mencakup urutan pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Rencana pembelajaran harus fleksibel untuk mengakomodasi perubahan yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, ada diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran adalah pendekatan yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam kelas dengan menyediakan berbagai pilihan, strategi, dan sumber daya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran relevan, menantang, dan bermakna. Mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik individu siswa, serta menyusun strategi untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Diferensiasi pembelajaran memungkinkan pengajar untuk menyediakan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kebutuhan khusus siswa. Kemudian yang terakhir ada refleksi dan peningkatan. Refleksi dan peningkatan adalah proses yang penting dalam konteks pembelajaran. Refleksi melibatkan pemikiran kritis dan introspeksi terhadap pengalaman belajar atau pengajaran yang telah terjadi. Peningkatan di sisi lain melibatkan tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau pengajaran berdasarkan refleksi tersebut. Merefleksikan dan mengevaluasi desain pembelajaran setelah implementasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melakukan perbaikan dalam desain dan penyusunan pendekatan pembelajaran di masa depan. Rasanya seluruh konsep yang saya temukan penting dalam proses pembelajaran sudah saya jelaskan. Terima kasih kepada siapa saja yang menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.